Oke, halo guys, balik lagi di channel gue yang ini, Arya Gabut. Tapi seperti biasa, ini video no edit, no sensor, ya bener-bener murni tanpa editan. Kalau kemarin gue bahas tentang cara masuk neraka dengan cepat, tapi kali ini gue bakal bahas tentang yang sering marak terjadi, bahkan dari zaman dahulu sampai sekarang masih ada kasus ini, yaitu pelecehan seksual. Entah ngapa pelecehan seksualnya jadi umum bagi masyarakat, jadi suatu hal yang bosan didengar. Tapi sebelumnya jangan dulu gua bahas untuk yang di Indonesia, tapi gua bahas dulu yang di luar negeri. Di luar negeri itu dulu tentang pelecehan seksual banyak undang-undang, kayak sampai ada yang dibunuh, ada yang sampai dikejar polisi. Pokoknya kalau dulu di luar negeri itu pelecehan seksual itu sangat-sangat keramat, sangat-sangat nggak boleh gitu. Tapi sekarang entah kenapa pelecehan seksual di luar negeri itu jadi kayak sudah hal yang biasa. Di pinggir jalan, di tengah jalan, di tempat-tempat umum, pelecehan seksual sudah jadi kayak ya udah, jadi kayak sudah kayak makanan sehari-hari. Kalau di luar negeri sampai ya udah datek lagi undang-undangnya, datek mungkin ada tapi nggak kayak zaman dahulu. Tapi di luar negeri tepatnya di Islam, di dunia Islam, di negara-negara Islam kayak Saudi Arabia atau Palestina, pelecehan seksual itu sangat-sangat amat dilarang dan sakral. Jadi kalau mereka yang melakukan itu tuh, setahu gua ada yang sampai dihukum cambuk, ada yang kayak diikat terus dilempari batu sampai mati si pria. Tapi si ceweknya tuh diusir dari kampung itu atau nggak boleh lagi tinggal di kampung itu. Tapi kalau cowok rata-rata dirajam. Pokoknya kalau cowok rata-rata melakukan zina langsung dibunuh kalau di negara-negara Islam. Nah, sekarang ini gue bahas tentang yang di Indonesia. Di Indonesia zaman dahulu pelecehan seksual tuh sering juga sih terjadi. Di zaman-zaman dahulu tuh kayak jadi kayak kalau lu cinta ya lu lakuin itu. Kalau di zaman dahulu ya kayak hal yang normal juga sih zaman dahulu tuh pelecehan seksual, gak terlalu sama sih. Kalau di zaman dahulu tuh kayak ya udah biasa kayak itu pelecehan seksual. Tapi pas era-era 1950-an ke atas atau 80-an ke atas gitu, sudah ada undang-undang tentang pelecehan seksual atau peraturan-peraturan tentang pelecehan seksual kalau yang melakukan itu dilanggar atau apa gitu. Jadi kayak di Indonesia tuh sudah diperketat tentang pelecehan seksual, karena pelecehan seksual di Indonesia tuh sudah sangat-sangat banyak, bahkan anak-anak di bawah umur. Dan gua kan lahir 2004 ya. Dan di zaman gua aja pelecehan seksual tuh masih banyak. Belakang ini gua dengar derita lagi. Gua dengar berita tentang pelecehan seksual yang dilakukan guru pesantren terhadap murid. Jadi santri wanita nih dilecehin dengan gurunya. Itu tuh bodoh, sumpah bodohnya. Pesantren tuh kalau di pikiran orang tuh sekolah Islam, sekolah yang menjunjung tinggi tentang taat agamanya Islam, tapi disalahgunakan oleh oknum yang gobloknya, sumpah gobloknya oknum. Jadi kayak menyalahgunakan pesantren. Jadi orang-orang atau orang tua tuh berpikir tentang pesantren itu jadi salah, jadi beda gara-gara oknum-oknum yang salah. Tapi yang salah tuh bukan pesantrennya, tapi oknum yang melakukan itu yang salah. Dan juga pelecehan seksual ini entah kenapa rata-rata pasti pria ya. Rata-rata pasti pria yang usianya di atas 20-an. Karena rata-rata mereka itu akibatnya kenapa mereka gitu tuh, yang pertama sering nonton video dewasa, yang kedua tidak punya pasangan, dan yang ketiga tuh tidak punya keluarga. Itu rata-rata mereka seperti itu gara-gara lebih tepatnya kesepian. Jadi mereka tuh kayak ya itu kesepian, akhirnya mereka cukup nonton video dewasa, gak punya teman, gak punya saudara atau keluarga, kok terkucilkan di tempatnya. Jadi mereka tuh jadi melakukan dan melampiaskan itu ke perempuan. Tapi rata-rata mereka tuh sebelumnya tuh
normal juga kayak kita, tapi gara-gara sering yang nonton itu di hypersexnya tinggi, kayak lihat wanita langsung lihat bagian pantat, lihat bagian payudara langsung kayak terangsang gitu. Mohon maaf ya, tapi emang itu kalau pria-pria yang sudah hypersex kayak baru yang dilihat dari wanita tuh skala lain bukan muka, tapi bagian ini dan bagian bawah. Itu kalau cowok-cowok yang sudah hypersex. Tapi masih ada yang masih bisa menahan. Gua tepuk tangan bagi kalian masih bisa menahan dan mencoba untuk menjauhi itu. Karena jujur itu merugikan, sangat-sangat merugikan. Jadi come on, kalau bisa kita rubah image tentang itu tuh. Cukup dikurang-kurangi lah, oke? Jangan terlalu dilampiasin langsung ke orang. Enak kalian masih mending kalian onani, pakai sabun lah, pakai apa terserah. Jangan dilampiasin langsung ke perempuan. Perempuan itu derajatnya tinggi, bos. Percuma Raden Ajeng Kartini menjunjung tinggi wanita biasa setara dengan pria, tapi dijatuhin lagi, bos. Jangan gitu. Oke, sekian ya, hampir 6 menit lebih aku ngebacot nih, aus juga. Oke, terima kasih buat kalian sudah nonton video gue habis. Semoga ada manfaat buat kalian dan ingat kata-kata gue tadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.